Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati Dirjen Pelayanan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM dan jajarannya dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kepatuhan HAM dari instansi pemerintah. Terima kasih Bu bisa hadir. Kemudian juga yang kami hormati Ketua LPSK atau dari LPSK, yang kami hormati dari Ketua Komnas HAM Perempuan dan jajarannya, juga yang kami hormati Kuasa Hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri, istri almarhum Arya Daru Pangayunan, dan juga Ibu Ayu berserta seluruh keluarga, eh, orang tua, mertua, dan keluarga yang hadir bersama. Pertama-tama kami menyampaikan ikut prihatin dan turut berduka cita atas kepulangan dari eh, Mas Arya. Segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari Selasa 30 September kita dapat bertemu bersama di dalam rapat agenda audiensi dengan kuasa hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri, istri dari almarhum Arya Daru Pangayunan, dengan menghadirkan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM, Ketua LPSK, dan pimpinan atau Ketua Komnas HAM Perempuan. Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi 13 yang telah hadir dalam rapat ini, kami berjumlah 7 orang dari 5 fraksi, dan karena rapat ini adalah rapat dengar pendapat umum, kita tidak harus quorum. Tapi sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan hadir juga bersama kita di sini, rapat ini kita bisa buka dan terbuka untuk umum. Setuju? Izin Ketua. Eh, ada Saya buka baiknya. dulu, saya Oh buka iya, dulu. monggo. Jadi kita buka untuk Ya. umum. Ya, ini terkait terbuka untuk umum atau tertutup. Saya sih karena ini adalah ranah lebih banyak kepada keluarga korban. Sebenarnya saya ingin memberi kesempatan kepada keluarga korban. Ini mau terbuka apa tertutup. Kalau di kami bebas saja sebenarnya. Kalau lebih nyamannya keluarga maunya tertutup untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya untuk tidak jadi konsumsi publik, monggo, kita tertutup. Tapi kalau keluarga korban juga ingin semua hal yang mungkin dalam tanda petik sensitif atau apa didengar oleh publik, maka kita terbuka untuk umum. Karena ini akan live. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini live di TV Parlemen, dan kalau terbuka nanti juga media bisa masuk. Izin itu Ketua, mungkin kita minta ke pihak dari keluarga. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah tanyakan Pak eh, lawyer atau dari keluarga. Silakan. Izin pimpinan, mungkin dari ayahanda almarhum langsung akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Pimpinan Komisi 13 yang telah menerima kami untuk kemudian kita menyampaikan hal-hal yang menurut kami cukup
eh, membuat kami merasa belum ada satu keputusan yang jelas apa yang sebenarnya terjadi pada anak kami. Itu yang pertama. Saya adalah ayah kandung dari Arya dari Pangayunan. Dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan eh, seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana eh, apa penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Untunglah itu kamu menceritakan kepada penasihat hukum, dan mungkin penasihat hukum bisa menjelaskan lebih baik lagi karena saya mungkin terlalu emosional kalau harus menjelaskan apa kegelisahan kami dan seterusnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang untuk itu. Dari pihak penasihat hukum, apakah kita rapat terbuka atau tertutup? Baik pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami mengambil satu keputusan bahwa rapat ini terbuka karena biar diketahui oleh semua publik dan biar tidak terjadi analisis-analisis liar atau pendapat-pendapat liar di publik, biar publik mengetahui tentang apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya. Demikian. Baik, saya juga berpikir seperti itu, tapi perlu dikonfirmasi lagi dari usulan dari anggota tadi. Baik, kembali saya nyatakan bahwa rapat ini dinyatakan terbuka ya. Silakan kalau ada media mungkin yang ingin ikut menghadiri, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Komisi 13 telah menerima surat permohonan audiensi dari kuasa hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri, istri dari almarhum Arya Daru Pangayunan, bahwa pihak keluarga almarhum melalui kuasa hukum memohon agar pengungkapan secara tuntas atas kasus kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri yang kasus kematiannya masih menyisakan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat secara luas, serta memperhatikan dan memberikan perlindungan HAM terhadap korban maupun keluarga korban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini Komisi 13 DPR RI juga mengundang pemangku kepentingan, yaitu Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, dari Kementerian HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Komnas Perempuan. Komisi 13 DPR RI ingin mendapatkan masukan dari perspektif penegakan HAM dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kuasa hukum untuk menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan nanti secara berurutan dengan Ketua LPSK, Direktur Kepatuhan HAM dari instansi pemerintah, dan Ketua Komnas Perempuan untuk menyampaikan temuan atau tanggapan yang terkait dengan penegakan HAM dari aspek perlindungan saksi dan korban. Silakan kita beri kesempatan pada
penasihat hukum lebih dulu. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Dewan yang terhormat dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dari Komisi 13 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menghadiri rapat dengar pendapat umum. Dan pada kesempatan ini kami perkenalkan, saya Nikolai Aprilindo adalah selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan bersama tim yang ada, yaitu pertama Pak Librianto, kemudian Pak Dev, kemudian Martin Lukas Simanjuntak, dan Ibu Mira. Di samping itu kami juga bersama-sama dengan keluarga, khususnya istri almarhum Ibu Meta Ayu Puspitantri, kemudian dengan ayahanda almarhum Bapak Dr. Subaryono, dan dengan mertua almarhum Bapak Profesor Basu, dan keluarga lainnya yang ada di belakang kami. Perlu kami sampaikan bahwa kami baru mendapat dihubungi menjadi kuasa hukum pada tanggal 21 Agustus dan tanggal 22 Agustus kami mendapat kuasa, sedangkan peristiwa yang terjadi itu pada tanggal 7 Juli 2025. Selanjutnya, setelah kami mendapat kuasa pada tanggal 22 Agustus, kami melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai advokat, sebagai kuasa hukum. Kami menyurati berbagai instansi yang ada, baik itu Mabes Polri, Kapolri, tembusan kepada Kapolda, kemudian Mabes TNI, dalam hal ini Puspom TNI, kemudian kami juga menyurati Kementerian Luar Negeri, dan respon pertama yang kami terima secara positif adalah dari Kementerian Luar Negeri, sehingga Kementerian Luar Negeri memberikan waktu untuk bertemu dan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, bertemu langsung dengan kami tim kuasa hukum, dan di situ Menteri Luar Negeri juga menyampaikan berterima kasih karena almarhum dan keluarga almarhum dibantu oleh tim penasihat hukum agar masalah ini dapat terungkap secara terang benderang dan dapat ditindaklanjuti secara tuntas, dan penyelidikannya dilakukan penyelidikan ulang dan penyelidikan lanjutan. Karena Kementerian Luar Negeri juga cukup kaget dengan peristiwa ini, dan baru pertama terjadi dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, seorang diplomat meninggal dalam hal yang tidak wajar, ditambah lagi seorang diplomat di luar negeri ditembak. Jadi hal inilah yang membuat Bapak Menteri Luar Negeri meminta kepada tim penasihat hukum untuk dapat mengungkap peristiwa ini secara terang benderang menurut hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak kepolisian RI. Namun sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan apapun dari pihak kepolisian RI, baik itu dari Kapolri, Kabar Eskrim, maupun dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah mengirimkan surat kepada Menko Hukum HAM IMIPAS, dan kami mendapat jawaban bahwa pada tanggal 2 kami diterima untuk mendapat kesempatan untuk rapat dengar pendapat.
Ya, dapat dengar pendapat dengan Menko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Dan perlu kami sampaikan, kami juga sudah bersurat kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang kami antar langsung. Namun sampai saat ini pimpinan Komisi 3 yang membawahi hukum juga kami belum mendapat tanggapan kapan diagendakan untuk melaksanakan RDPU dengan pihak keluarga dan kami. Kemudian Komisi 1 DPR RI juga kami surati untuk kami minta supaya dapat melaksanakan RDPU dengan kami untuk memberikan beberapa masukan, karena ini menyangkut kepolisian dan juga hal-hal yang perlu kami sampaikan secara komprehensif. Setelah kami mendapat kuasa, kami melaksanakan tugas-tugas kami seperti yang disampaikan tadi, dan kami mencari tahu, mencari informasi dari keluarga dan dari berbagai pihak tentang masalah kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Dan kami mendapatkan surat keputusan atau informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa almarhum sudah dipersiapkan untuk menempati postingnya yang baru tanggal 1 Agustus di Kedutaan Besar Helsinki di Finlandia, di mana jabatan almarhum sebagai Sekretaris 2 dari KBRI, setelah sebelumnya almarhum pada tanggal 22 tahun 2022 kembali dari Argentina atau Buenos Aires melaksanakan tugas di sana. Kami juga mendapat informasi bahwa almarhum sebelumnya pernah ditempatkan sebagai staf lokal di Kedutaan Besar RI di Myanmar, yang mana dubesnya pada saat itu adalah Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Dan kami juga mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa almarhum pernah menjadi saksi dalam hal tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Dan almarhum juga mempunyai kegiatan menolong anak-anak warga korban trafficking yang ada di berbagai negara. Dan tidak pernah dipublikasi, sehingga almarhum banyak bersentuhan dengan hal-hal tentang keselamatan atau kemanusiaan. Oleh karena itu, dari berbagai hal itu, kami mencoba menghubungi latar belakang pekerjaan almarhum, kegiatan almarhum, dan juga pribadi almarhum dan keluarga. Maka kami tidak meyakini bahwa yang terjadi dengan almarhum berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh Direskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli yang lalu, yang menyatakan bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain, atau bahasa kasarnya itu bunuh diri. Yang kedua, belum ada unsur pidananya. Ini kejanggalan yang sangat tidak masuk pada logika berpikir secara akal sehat dan logika hukum. Data-data yang kami dapatkan dan kami akan tampilkan adalah data-data hasil foto dari gelar perkara yang disampaikan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Juli. Kemudian data-data dari media sosial. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Yang kedua, hasil otopsi lengkap dan hasil gelar perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, hal-hal mana ini sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya daripada almarhum. Dan kami akhirnya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kasus
kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan ini seperti ditutup-tutupi atau seolah-olah menjadi dark case, kasus yang gelap. Itulah makanya kami berupaya untuk menembus di berbagai instansi atau institusi. Dari hal tersebut kami berpendapat bahwa ini satu pelanggaran HAM terhadap hak-hak hukum dari almarhum dan keluarga dan hak-hak asasi manusia dari almarhum dan keluarga. Oleh karena itu kami mengadukan ini kepada Komisi 13 DPR RI yang membawahi hak asasi manusia. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat penemuan jenazah almarhum Arya Daru Pangayunan, sejak awal sudah di-frame dengan bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain. Percakapan yang ada dalam video pada saat kami mendapatkan adalah penjaga kos. Pertama, dia ketika istri almarhum menelpon pada malam hari sampai dengan pukul 00.30 itu tidak dijawab oleh almarhum. Bahkan kurang lebih 5 kali menelpon ya. Itu dengan polsek. Iya. Iya, dengan penjaga kos 5 kali. Ya. Dengan penjaga kos 5 kali, dengan polsek Menteng ditelepon 7 kali oleh istri almarhum tapi tidak mendapatkan respon. Nah, baru pukul 00.30 penjaga kos merespon telepon dari istri almarhum. Keterangan yang kami dapatkan dari berbagai informasi di media pada saat penjaga kos bernama Siswanto ketika diwawancara, keterangan kami dapatkan dan ada jejak digitalnya. Keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza, bahwa Siswanto, penjaga kos, bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan dan menyapa. Namun di pihak lain, ketika mantan Wakapolri, Bapak Komjen Polisi Ugroseno bertemu dengan penjaga kos di tempat kos, menanyakan kepada penjaga kos menyatakan bahwa dia tidur dari sore hari dan baru terjaga bangun pada pukul 12:30 dini hari atau 00.30. Kemudian juga ada pernyataan dari penjaga kos bahwa geseran CCTV itu diminta oleh istri daripada almarhum. Dan itu terkonfirmasi dengan pernyataan juga dari Kompolnas. Dalam hal ini, pada saat kami dialog di TV dengan seorang anggota Kompolnas, Pak Khairul Anam, yang menyatakan bahwa istri almarhum meminta pergeseran. Tapi pada kesempatan lain, penjaga kos mengatakan bahwa pergeseran itu diminta oleh pemilik kos, pergeseran CCTV. Nah, di sini kami melihat ada keterangan penjaga kos yang tidak sinkron, saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga waktu itu kami meminta lewat media, ya terus terang, karena kami tidak mendapatkan waktu bertemu langsung dengan pejabat-pejabat penyelidik, pejabat-pejabat kepolisian, maka kami lewat media, ya sekarang ini perlu kita ketahui bahwa no viral, no justice. Nah, lewat media itulah kami meminta supaya ini semua harus diungkapkan secara terang-benderang. Kemudian,
Setelah ini muncul di media ramai, barulah mendapat tanggapan pernyataan-pernyataan dari beberapa penyelidik yang ada. Tapi kami pun sampai sekarang belum mendapat waktu untuk bertemu, untuk beraudensi secara langsung. Perlu kami sampaikan lagi bahwa keluarga almarhum itu mendapatkan bagi kami dalam tanda kutip teror. Teror pertama adalah pada tanggal 9 Juli, pasca almarhum dimakamkan tanggal 8 Juli, tanggal 9 sekitar jam 21.00 malam hari, pada saat selesai tahlilan, ada seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum, rumah duka, menyerahkan sebuah amplop coklat, dan amplop itu diterima oleh pembantu rumah tangga dari keluarga almarhum. Pria misterius itu menyatakan, ini untuk almarhum Arya Daru. Menyebutkan amplop ini untuk almarhum Arya Daru. Orang sudah meninggal tapi dikirimi amplop. Setelah itu amplop tersebut diserahkan kepada istri almarhum dan dibuka. Ternyata di dalam amplop itu berisi styrofoam dari gabus yang berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Karena istri dan keluarga almarhum tidak mengetahui apa arti itu semua, maka amplop tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian bersama-sama dengan Kompolnas waktu itu untuk dilakukan penyelidikan. Tapi anehnya sampai sekarang amplop yang berisi styrofoam itu tidak pernah diselidiki dari siapa dan apa artinya oleh pihak penyelidik. Teror yang kedua didapat oleh keluarga almarhum adalah makam almarhum pada tanggal 27 Juli itu diacak-acak. Ini juga membuat keluarga almarhum merasa kaget. Kemudian teror yang ketiga pada sekitar tanggal 16 September baru-baru ini, kuburan almarhum kembali ditaburi bunga mawar merah, tapi bentuknya aneh, secara garis dari kepala sampai kaki makam, berbentuk garis. Hal-hal inilah yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami semua. Kenapa sampai keluarga diteror sedemikian rupa? Ada masalah apa sebenarnya? Kenapa kasus ini dianggap sebagai kasus bunuh diri? Oleh karena itulah kami berupaya untuk mencari tahu tentang penyebab kematian almarhum dan penanganan peristiwa ini. Bahkan ayahanda almarhum dalam konvers beberapa waktu yang lalu sudah secara langsung lewat media menyampaikan bahwa ayahanda almarhum bersama keluarga, istri, dan anak-anak meminta bantuan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan dan mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Demikian juga meminta bantuan Panglima TNI. Kemudian Menteri Luar Negeri. Nah, yang baru ditanggapi adalah dari Menteri Luar Negeri. Inilah yang perlu kami sampaikan pada Komisi 13 yang membawahi hak asasi manusia, bahwa disinilah kami melihat terjadi pelanggaran HAM dalam hal penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia terhadap
peristiwa kematian secara misterius dari almarhum Arya Daru. Perlu dicatat bahwa sebagai mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian HAM, saya secara jujur menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang dimanipulir dan menyatakan bahwa ini adalah bunuh diri. Demikian sementara pimpinan yang perlu kami sampaikan. Nanti dalam perkembangan, dalam diskusi akan kami sampaikan hal-hal secara detail. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak Kuasa Hukum, Pak Niko. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada dari mana dulu? Dari LPSK dulu. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 DPR RI beserta para anggota, keluarga almarhum Arya Daru, kuasa hukum Arya Daru, Ketua Komnas Perempuan dan Dirjen HAM yang hadir pada pagi ini. LPSK sebenarnya pada tanggal 7 Agustus sudah mulai bertemu dengan keluarga dari istri almarhum. Pada saat itu masih komunikasi dan kami sampaikan soal tugas dan kewenangan LPSK serta kami juga menawarkan soal perlindungan. Namun memang pada awal pertemuan belum ada kepastian atau belum ada keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan kepada LPSK. Lalu pada tanggal 30 Agustus, sebelumnya kami bertemu dengan kuasa hukum, salah satu kuasa hukum keluarga almarhum, ya, dan menyampaikan mau mengajukan permohonan kepada LPSK. Lalu pada tanggal 30 Agustus, kami ke Jogja, bertemu dengan keluarga, termasuk juga didampingi juga dengan kuasa hukum. Permohonan diajukan kepada LPSK untuk 6 anggota keluarga, ini termasuk istri dan orang tua, begitu. Dan memang LPSK juga sudah mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan terkait dengan kasus ini, utamanya berkaitan dengan ancaman. Ancaman ini ada 3 yang tadi disampaikan oleh Pak Nikolai, bahwa ada 3 ancaman yang disampaikan juga kepada LPSK. Dan bahkan juga LPSK juga sudah sempat beberapa kali bertanya berkaitan dengan simbol ini ya pada beberapa pihak, namun sampai detik ini belum ada simbol ini seperti apa. Namun demikian berkaitan dengan kasus ini LPSK siap memberikan perlindungan kepada keluarga almarhum dan termasuk juga kepada saksi, atau kalau nanti memang ada seseorang yang bisa mengungkap kejahatan ini ya yang menjadi saksi ataupun seseorang yang terlibat dalam kasus ini, itu ya LPSK siap memberikan perlindungan terhadap berkaitan dengan pengungkapan kasus ini. Itu saja dari LPSK. Terima kasih. Baik, terima kasih dari LPSK. Kemudian yang berikut kita mendengar dari Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pimpinan rapat, Ketua Komisi 13 beserta anggota dari Komisi 13 DPR RI. Izin saya menyampaikan terkait pandangan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Sedianya yang hadir pada rapat dengar pendapat hari ini adalah Bapak Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, tapi beliau ada kegiatan juga yang mendadak diperintahkan oleh Pak Menteri untuk dihadiri, sehingga beliau mendisposisikan kepada kami untuk menghadiri rapat dengar pendapat pada pagi hari ini. Baik, izin menyampaikan pendapat dari Kementerian HAM. Melihat dari kasus posisi yang ada, mungkin kami secara singkat menyampaikan terkait kasus posisi tersebut. Arya Daru
Pangayunan ditemukan meninggal di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2025 di pagi hari. Kemudian saat ditemukan dalam kondisi kepala korban terlilit lakban warna kuning. Tubuh tertutup selimut biru mengenakan kaos dan celana pendek. Dan tidak ditemukan barang bernilai hilang dari kamar korban menurut penyidikan awal. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2025, polisi mengumumkan kesimpulan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada kematian tanpa keterlibatan orang lain atau tidak ditemukannya unsur pidana. Maka kami menganalisa kasus tersebut dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Pertama yaitu prinsip due process of law, di mana ini adalah landasan utama dalam sistem peradilan yang memastikan setiap individu untuk diperlakukan secara adil, rasional, dan akuntabel dengan menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Maka ada dua regulasi yang mengakomodir prinsip due process of law tersebut. Pertama yaitu Undang-Undang Dasar 45 termaktub di dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam pasal 17 yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Kemudian prinsip yang kedua yang berlaku secara universal untuk proses peradilan, yaitu prinsip pelindungan HAM bagi keluarga dan korban. Di sini kami mengutip di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana di pasal 5 menyatakan bahwa saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan saksi yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kementerian HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hak asasi yang universal, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan diri. Pentingnya perlindungan khusus untuk keluarga Arya Danu Pangayunan agar tidak mengalami intimidasi, kekerasan, atau tekanan selama proses hukum berjalan dan akan mendukung pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kemudian prinsip yang ketiga yang berlaku secara universal dalam proses peradilan pidana yaitu akuntabilitas dan transparansi. Di sini kami mengutip pada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 di pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, sebagaimana status kasus saat ini sedang menggantung, pihak pelapor dapat menyampaikan kepada kepolisian untuk dapat melakukan gelar perkara kembali setelah adanya penghentian penyelidikan yang didukung oleh surat perintah penghentian penyelidikan atau SP2 lidik. Selanjutnya, Kementerian HAM berpendapat aparat penegak hukum wajib menginformasikan perkembangan kasus Arya Daru Pangayunan jika naik ke ranah penyidikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada para pihak terkait, khususnya bagi pihak korban maupun dimintakan atau tidak. Catatan dari Kementerian HAM yang pertama, Kementerian HAM tidak dapat mengintervensi
proses penegakan hukum yang merupakan ranah aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Kementerian HAM tidak dapat menyimpulkan tentang apa penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Catatan yang kedua, Kementerian HAM menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum oleh keluarga Arya Daru Pangayunan untuk mengungkapkan kebenaran material dan menegakkan keadilan atas kematian Arya Daru Pangayunan. Ketiga, Kementerian HAM berpendapat hasil kesimpulan tentang kematian Arya Daru Pangayunan yang telah disampaikan oleh kepolisian seyogyanya tidak dijadikan kesimpulan final yang menutup sama sekali kemungkinan adanya dugaan lain penyebab kematian. Demikian yang bisa kami sampaikan pendapat kami dari Kementerian HAM. Terima kasih pimpinan rapat Komisi 13. Nanti bisa kita elaborasi kembali di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Komnas Perempuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya yang kami hormati pimpinan sidang Komisi 13. Yang saya hormati juga para seluruh anggota Komisi 13, dan juga wabil khusus ini kami menyampaikan turut berduka cita mendalam ya kepada ayahanda, kepada istri khususnya, dan juga kepada para keluarga yang lainnya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada LPSK dan juga dari kuasa hukum ya tadi yang sudah menyampaikan. Karena pada kasus ini Komnas Perempuan tidak menerima pengaduan, sehingga kami dari pertemuan hari ini kami menyampaikan bahwa dampak pada istri dan keluarga secara psikologis tentu saja mengalami trauma mendalam, kesedihan, kebingungan akibat ketidakjelasan penyebab kematian. Kemudian dari sisi keamanan juga tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum maupun juga oleh LPSK bahwa mengalami teror dan intimidasi pasca kejadian. Kemudian secara sosial ini tentu ada sorotan publik dan media juga menimbulkan tekanan ganda serta potensi terhadap stigma. Kemudian dari sisi hukum dan administratif harus menghadapi proses hukum berbelit. Sampai dengan hari ini tadi disampaikan oleh kuasa hukum bahwa belum mendapatkan kejelasan apapun. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah permintaan autopsi ulang, surat ke polisi, desakan transparansi. Ini juga penting untuk segera direspon oleh para pihak yang berwenang. Kemudian dari sisi ekonomi dan keluarga ini juga potensi kerentanan finansial dan tanggung jawab tunggal istri di dalam keluarga. Berikutnya kami mencoba melakukan analisa sementara dari kasus ini, menunjukkan kerentanan perempuan sebagai istri korban dalam mencari kebenaran dan keadilan hukum, kemudian juga menghadapi tekanan sosial dan publik, melindungi diri dan anak dari ancaman keamanan. Kemudian juga kalau kita analisa dari sisi potensi isu HAM dan gender, hak atas rasa aman khususnya pada istri dan keluarga korban itu jelas terganggu. Kemudian bahkan juga tidak hanya keluarga, tetapi juga mungkin keluarga lapisan di atasnya maupun lapisan di bawahnya juga boleh jadi juga mengalami gangguan terkait dengan keamanan terganggu. Kemudian juga hak atas keadilan dan kebenaran belum terjamin. Ini saya kira juga sangat urgent dan sangat mendesak. Kemudian perempuan sebagai keluarga korban ini berada dalam posisi yang sangat rentan ganda. Jadi selain trauma juga beban advokasi. Dalam hal ini Komnas Perempuan perlu terus memantau dan kami siap memberikan dukungan jika ada pengaduan resmi dari keluarga korban. Jadi kami mohon maaf karena belum ada pengaduan langsung, sehingga sementara ini kami mengikuti tetapi hanya dari media dan publikasi lain. Demikian. Terima kasih Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Kuasa Hukum, LPSK dari Kementerian HAM dan juga dari Komnas Perempuan. Selanjutnya
kita beri kesempatan pada teman-teman Komisi 13 untuk melakukan pendalaman terhadap peristiwa terhadap kasus ini gitu. Dari yang tadi oleh Pak Kuasa Hukum menyampaikan bahwa ini dark case ya supaya ini menjadi lebih jelas. Dan untuk menjadi lebih jelas ini tolong nanti teman-teman melakukan elaborasi terhadap kasus ini gitu. Silakan kita terbuka dari mana dulu? Pak Muzamil, Presiden PKS yang baru ulang tahun. Silakan. Baru selesai. Baru munas pimpinan. Terima kasih pimpinan, para anggota, wabil khusus keluarga almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan, Bapak dari almarhum dan istri, dan tim pengacara, serta dari LPSK, dari Komnas, dan dari satu lagi apa tadi? Dirjen HAM ya. Ya, saya kira kasus ini kita ikuti bersama di publik, dan tentu kalau kita berempati kepada keluarga, jika kita menjadi bagian dari keluarga, tentu ini memang hal yang sangat dibutuhkan keluarga. Pengungkapan fakta wafatnya almarhum secara lebih terbuka, transparan, apa hal-hal yang belum jelas, kesaksian para saksi, lalu peristiwa-peristiwa yang otopsi dan lain-lain. Saya kira ini hak ajasi keluarga korban. Ya. Jadi kami sangat mendukung pimpinan kita, mitra kita Kementerian Hukum HAM dan Komnas HAM, tentu apa yang bisa kita fasilitasi untuk mendukung pengungkapan kasus secara lebih mendalam, tentu ini bagian dari kewajiban kita di Komisi 13. Ya. Jadi ada rapat-rapat yang mungkin bisa kita lanjutkan selain rapat ini. Dari pengacara saya kira hal-hal yang tadi sudah diungkapkan terkait visum, terkait dengan kesaksian 4 orang, hal-hal yang mencurigakan dan lain-lain. Ya. Saya kira kita bisa memfasilitasinya, termasuk bertemu dengan pihak yang dokter yang sudah otopsi, atau mungkin pihak kepolisian yang sudah melakukan penyidikan, bisa kita undang di tempat ini. Yang kedua, pimpinan luar itu, bisa nggak kita mendengar, kalau ini rapat terbuka atau keluarga minta tertutup, terserah pihak keluarga, kesaksian tambahan. Adakah sebelum peristiwa ini ada ungkapan-ungkapan, tentu kedekatan seorang istri, kedekatan orang tua itu orang yang paling dekat, ya, yang bisa mengungkap isyarat-isyarat akan ada peristiwa tertentu yang diungkapkan oleh almarhum. Nah, ini bisa terbuka, kita pengen seterang-terangnya diungkap. Tetapi kan ada media ini. Nah, ini kembali nanti ke pihak istri dan orang tua. Apakah perlu ini didengar media sejak awal, atau ini bagian dari ungkapan yang perlu ditutup? Serah kembali lagi, kita serahkan kepada pihak keluarga dan juga pihak pengacara. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi lebih, ya. Apa yang sesungguhnya dicurigai, dikhawatirkan pihak keluarga itu kita dapatkan selain proses-proses penyidikan yang sudah berlangsung. Ini kan sudah berlangsung, Pak. Semuanya tidak ada fakta lain, novum baru apa ini? Ya. Saya kira itu penting kita dengar dari istri dan juga dari orang tua almarhum. Demikian pimpinan sebagai pendapat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzamil. Tadi satu poin pintu masuk yang menurut saya bagus yang disampaikan oleh dari Kementerian HAM tadi, bahwa Kementerian HAM pun berpendapat
hasil kesimpulan tentang kematian Arya Daru Pangayunan ini yang telah disampaikan Kepolisian Republik Indonesia ini seyogianya tidak menjadi kesimpulan final. Ini penting. Jadi ini pintu masuk yang bagus ini menurut saya ya. Nah ini teman-teman yang menutup sama sekali kemungkinan adanya dugaan penyebab lain gitu. Saya kira ini satu poin yang bisa menjadi pintu masuk. Melalui pertemuan ini kita mendesak ya melalui Kementerian HAM untuk mendesak ke pihak penyidik untuk melakukan proses ulang, untuk melakukan penyelidikan ulang gitu. Ya ini ya pandangan saya gitu melihat konstruksi peristiwa tadi gitu. Saya tidak berpretensi jadi penyidik di sini, tapi tugasnya mereka dan itu transparan, harus transparan. Ya baik, saya kira silakan dilanjutkan. Pak Polisi mungkin. Pimpinan. Oh, Pimpinan. Saya dari penasihat hukum. Oh ya, sorry. Mohon sebelum dielaborasi kembali, menanggapi apa yang tadi dari Kementerian HAM sampaikan, yang pada poin 3 itu sangat betul. Kami berlandasan pada hasil pemeriksaan psikologi forensik. Dalam pemeriksaan psikologi forensik, ini jelas dikatakan bahwa ini harus ditindaklanjuti. Kalimatnya menyatakan bahwa meski penyebab kematian Daru sudah mengarah pada cara kematian tertentu, tapi diagnosis mental dan dinamika psikososial Daru perlu digali dan dianalisis lebih mendalam dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang secara signifikan dapat menggambarkan diri Daru seperti orang tua dan rekan kerja di bagian yang sama. Analisis lebih lanjut terhadap barang pribadi seperti laptop, handphone yang sehari-hari digunakan perlu dilakukan. Namun hingga laporan ini disusun, orang tua dan rekan kerja Daru belum dapat ditemui karena masih dalam kondisi berduka. Handphone yang sehari-hari digunakan juga belum ditemukan keberadaannya, sehingga semakin sulit untuk mendapat gambaran yang lebih definitif mengenai diagnosis kesehatan mental Daru. Nah ini berarti masih membuka peluang, karena orang tua Daru pun belum pernah didiagnosis, diambil keterangannya. Dan handphone pun sampai sekarang masih dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Padahal untuk menemukan handphone itu di alam yang canggih sekarang ini sangatlah mudah bagi pihak kepolisian. Nah ini menjadi catatan kita bersama, pimpinan sidang. Dan hal lain yang perlu kami sampaikan adalah kami selalu menyatakan bahwa tolong didalami pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan pertama terhadap seseorang yang bernama Farah yang saat itu berada bersama almarhum ketika dari Kemlu ke makan siang di Pos Blok, kemudian sore harinya berada di Grand Indonesia. Kemudian Dion yang bersama-sama juga dengan almarhum pada saat itu. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari GI ke Kemlu dan supir taksi yang mengantar almarhum dari Kemlu ke tempat kos almarhum. Dan yang paling penting, saya kira detail kasusnya, saya kira itu nanti bagian dari proses antar pengacara dan kuasa hukum dan penyidik ya. Ya, baik. Tapi saya ingin teman-teman melakukan elaborasi dulu untuk kemudian kita buat kesimpulan yang sifatnya kebijakan policy untuk untuk menindaklanjuti ini gitu. Selanjutnya itu tugas dari ya pihak penyidik dan ya pengacara. Yang penting itu juga polisinya itu terbuka. Jadi orang tahu gitu proses ini gitu. Jadi tidak menjadi dark lagi gitu. Tapi menjadi lebih bright. Silakan siapa dulu? Pak Maruli dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat dan juga para anggota DPR RI Komisi 13, yang kami hormati dari Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, dan juga
Kementerian HAM, dan LPSK, kemudian Ketua Komnas HAM Perempuan, dan secara khusus buat keluarga almarhum, orang tua dan mertua yang hadir pada saat ini. Kami mengucapkan turut berduka cita, Bu, dan kita doakan supaya ini bisa terungkap. Saya Maruli Siahan dari Dapil di Sumut 1, Partai Golkar, bahwa sesuai dengan panggilan daripada Komisi 13, karena di sini adalah mitranya berkaitan dengan pelanggaran HAM. Soal tugas kepolisian saya pikir itu di Komisi 3, tapi namun mungkin kita bisa memberikan masukan terkait dengan kasus almarhum, bahwa setelah kita baca tadi kesimpulannya memang terus terang belum lengkap, dan bahkan hasil autopsi menyatakan bahwa ada depresi lah ini, dan mungkin padahal yang pertama mungkin nanti pimpinan agak janggal, masih banyak fakta-fakta yang belum terungkap di dalam kasus ini. Ya saya pikir bahwa olah TKP-nya itu ada atau tidak. Penanganan pertama dulu, pengolahan TKP. Sebenarnya gampang, karena kan yang bersangkutan itu kan mulai sore tidur, dan bahkan mungkin bangun, masih ada yang melihat bangun. Tapi mungkin perlu dan dipertanyakan karena beliau meninggal sudah dalam kamar. Saya tidak tahu penanganan oleh polisi apakah pintu ini dalam keadaan terbuka pada saat yang menemukan pertama atau masih terkunci. Ini juga salah satu harus diungkap, ya. Dan ada lakban. Kalau kita lihat dari foto ini, lakban nggak mungkin yang bersangkutan melakban dirinya. Ini perlu menjadi bagian daripada yang harus dicatat oleh dari pengacaranya supaya nanti bisa diungkap. Kemudian apalagi ada barang-barang yang hilang, Pak. Ya ini kebetulan kita mantan polisi juga, ini patut dicurigai bahwa ini ada perencanaan pembunuhan. Tapi percakapan tadi yang di handphone, Pak, kan ada rekaman-rekaman ya, katakan lakban, kenapa dilakban? Itu percakapan antara siapa dengan siapa, Pak? Ini mungkin perlu, ya kan? Terus baru istrinya menelepon penjaga. Ini juga saya mau izin, Bu, kami menanyakan apakah Ibu memang sudah mengenal oleh penjaga ini dan sudah tahu nomor handphone, sehingga kenapa Ibu menelepon penjaga? Apakah karena Ibu menghubungi suami tidak diangkat sehingga ditanya? Ini juga diawali dari sini. Kemudian perjalanan tadi soal taksi saya setuju ya dengan siapa. Karena saya lihat si Panda itu benar suaminya letkol ya. Kenapa ada letkol TNI, saya lihat dibaca di apa ini? Panda, suaminya. Suaminya. Apa hubungannya dengan korban? Contoh ya. Kemudian saya juga mau tanya, Pak, sekarang yang menangani ini Polda atau Polres? Sudah Polda, Pak ya? Awalnya ditangani oleh Polsek, Polsek. Baru sekarang Polda. Polda, Pak ya? Polda. Ya, berarti kita sudah sepakat, Pak. Setiap kasus yang agak sulit harus diangkat ke tingkat lebih tinggi. Ya, saya pikir Polda Metro tidak ragu lagi lah menangani soal kasus ini. Kemudian tadi ada cerita menyampaikan SP Lidik dari HAM juga, bahwa ini saya pikir ini juga tolong dipastikan apakah sudah dihentikan penyelidikan. Kalau memang dihentikan alasannya apa? Berarti kan dari gelar perkara secara umum, gelar perkara juga harus dipanggil oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ini juga berarti kalau memang belum dihentikan, Pak, penyelidikan, ya berarti ini belum ditutup, berarti masih berjalan. Jadi istilahnya masih bisa kita bangun komunikasi dengan pihak penyidik untuk melakukan gelar perkara ulang kembali. Dan tadi lakban itu apa memang benar diserahkan sama Ibu? Ini di sini ada kalimat, kalau tidak salah tadi saya, lakban kenapa diserahkan kepada keluarga? Padahal itu kan adalah bukti. Bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ya seharusnya itu sudah ditangani oleh polisi. Maaf, Pak. Maaf pimpinan, melalui pimpinan saya klarifikasi.
bukan lakban diserahkan kepada keluarga, Ya. tetapi lakban keluarga menyerahkan kepada pihak penyelidik. Oh, dari keluarga. Iya, Padahal jadi berarti kok bisa di tangan keluarga? itu lakban baru. Lakban itu dibeli dua oleh istri dan almarhum untuk mempacking barang-barang koper sebagai tanda yang akan dibawa ke Finlandia. Lakban itu. Mohon Pak, bukan jadi lakban yang kan ada di gambar korban ini. Iya, Lakban betul. ini sekarang di mana? Lakbannya itu ada dua, satu dibawa oleh almarhum, satu dipegang oleh istri untuk mempacking koper-koper yang akan dibawa ke Finlandia. Iya. Ya kan? Nah, lakban yang dibawa oleh almarhum itu yang dinyatakan dipakai untuk melilit korban. Ya. Nah, sedangkan barang bukti yang dihadirkan pada saat gelar perkara dan konvers ada lakban baru yang diambil dari istri korban, istri almarhum. Jadi bukan yang dari korban. Bukan. Salah satu juga dipertanyakan, dicatat juga mungkin. Ya, karena lakban yang dipakai oleh almarhum, dipakaikan oleh almarhum itu masih tersisa lakban menggantung di lehernya. Dan ketika Inavis datang pada saat olah TKP, di dalam lakban itu kan ada plastik dulu, Pak. Jadi diplastikin dulu wajahnya baru dilakban. Nah, Inavis menggunting. Seharusnya kan tidak boleh langsung digunting. Menggunting untuk membuka lakban itu. Itu yang perlu kita dalami. Demikian. Mohon izin, Pak. Itu yang saya bilang tadi, bahwa itu ada olah TKP, Pak. Apalagi yang menemukan pertama. Saya juga tidak tahu. Pada saat yang menemukan pertama itu bahwa ini buka pintu terkunci atau tidak. Itu dulu, Pak. Ya. Terus apa yang dilakukan yang menemukan? Dilaporkan ke pihak polisi atau memang TKP-nya dirusak atau diganggu? Ini juga harus didalami, ya. Jadi istilahnya ada olah TKP. Kemudian hasil autopsi tadi juga mungkin kan saya tidak tahu apakah sudah ada secara resmi surat autopsi itu dari pihak namanya pisum. Ya, ada pisum dalam, pisum luar. Pisum dalam dengan pisum luar, Pak. Itu harus kita ini. Jadi mohon izin, Pak. Nanti aja Pak ya, Pak. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa hasil autopsi sampai sekarang keluarga pun tidak mendapat. Belum tahu. Ya. Tapi itu nanti pada saat gelar perkara. Mungkin ini nanti kita dorong pimpinan supaya dari LPSK, kemudian HAM, terus perempuan, ya kita harus juga ikut bersama-sama kalau memang ada nanti gelar perkara. Kemudian Pak, bahwa bisa kami menyampaikan setiap kasus pembunuhan yang jelas olah TKP. Kemudian yang kedua ada beberapa alternatif. Latar belakang daripada korban, latar belakang jelas adalah diplomatik. Mungkin ya perlu juga dari keluarga, mohon Ibu, Bapak ya. Tinggalnya Ibu tinggal di mana? Di Jogja ya. Beliau kan kos. Sudah berapa lama Bapak ini kos di tempat tersebut? Kemudian mohon izin juga dicatat karena kan sudah beliau kan almarhum kan diplomatik. Kenapa harus kos? Ya. Apakah pihak dinas atau mungkin keluarga. Jadi maksud saya kan kita patut membuat suatu alternatif, Bu. Saya yakin dan percaya pasti Ibu lebih tahu tentang bagaimana sifat dan termasuk juga sama siapa sering komunikasi dan berteman dengan siapa almarhum ini. Ini harus juga Ibu buka. Apakah Ibu sudah diambil keterangan di pihak kepolisian? Sudah Ibu jelaskan semua itu ya? Sudah Ibu jelaskan. Jadi dalam arti nanti pihak kepolisian dari seluruh keterangan ini bisa menimbulkan langkah-langkah. Ada misalnya alternatif. Sudah jelas itu pembunuhan berarti yang dicurigai. Misalnya contoh keluarga. Dicurigai teman sekerja. Dicurigai ini. Nanti semakin diperkecil. Itu proses penyelidikan yang harus dilakukan. Kemudian dari 24 orang, dari CCTV tadi Pak, pergeseran-pergeseran ini belum terlihat Pak, pergeseran pertama apa isi dari CCTV ini? Ya itu mungkin perlu dalami, isi. Dalam arti fotonya kan pasti kelihatan. Kalau memang itu mengarah ke pintu kan pasti. Pak Maruli, saya kira hal yang detail itu nanti ketika masuk di dalam. Persoalannya ketika proses ini penyelidikan oleh polisi itu didampingi oleh pengacara nggak? Belum kan? Tidak. Jadi ya artinya pengacara belum.
semua hal itu kan dengan langsung dengan keluarga kan, dan mungkin keluarga juga tidak bisa menuntut meminta terlalu banyak juga pada waktu itu. Ya, dan pertama kami sampaikan belum didampingi pengacara, kami baru tanggal 22 Agustus, dan pihak keluarga pun tidak pernah diberikan surat apa-apa. Nah ini Baik, penyelidikan dilakukan. Apa yang Pak Maruli sampaikan itu kan hal yang seharusnya ideal. ya digali lah. Ya, tetapi di dalam pelaksanaan, makanya kita pintu masuknya awal itu harus penyelidikan dibuka lagi gitu. Ya, kami minta untuk dilakukan gelar khusus. Ya, ya. Gelar khusus. Kami minta, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan, Pak. Terima kasih. Saya kira poin itunya, Pak. Tambahan, Pak. Yang berikut itu adalah gelar khususnya tadi gitu. Baik, Pak. Nanti Pak Maruli kita tugaskan juga untuk hadir di situ. Beliau ini kombes ini. Beliau kombes. Maksud tim investigasi nanti Pak. Bagian dari tim investigasi khusus. Baik, mungkin itu silakan dilanjutkan singkat aja, Pak. Siap. Pimpinan kita dorong supaya ini ditingkatkan gelar perkara. Kemudian karena ada intervensi, ada ancaman, harapan kita juga kehadiran LPSK untuk melindungi daripada keluarga supaya tidak terjadi lagi teror, ya. Terus mungkin Pak didalami nanti yang berkaitan amplop tadi Bapak sudah sampaikan, menjadi catatan lah Bapak nanti yang berhubungan dengan penyidik. Kemudian dari soal pelanggaran HAM mungkin ya dari HAM harapan kita supaya lebih aktif lagi untuk melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian bila perlu Kapolda atau Direktur Reserse supaya ini bisa juga terungkap dan memberikan masukan, dan juga sisi lain pihak HAM juga harus menggali juga keterangan-keterangan dari keluarga termasuk di tempat kos, mungkin ini supaya ada bahan nanti dari HAM. Mungkin ini pimpinan yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kita belum bisa memastikan apakah bunuh, tapi patut dicurigai karena masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak terbuka di dalam peristiwa tersebut. Jadi dari Komisi 13 nanti mungkin kita bisa untuk melakukan diskusi supaya bisa memberikan bahan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita juga belajar jadi polisi di sini. Pak Januar dulu dari tadi. Ya, terima kasih Ketua dan anggota Komisi 13 yang saya hormati. Pertama, saya atas nama pribadi dan juga atas nama fraksi PKS mengucapkan bela sungkawa walaupun peristiwanya sudah cukup lama, turut berduka cita kepada istri almarhum, orang tua, dan keluarga besar, karena memang peristiwa ini cukup menyita perhatian publik. Sejak awal kemunculan peristiwa ini menjadi perdebatan, perbincangan di tengah masyarakat. Dan saya melihat ada ketidakberimbangan informasi di situ. Dan pada satu sisi dari pihak keluarga korban, ini pencermatan saya di media waktu itu pada posisi yang sangat lemah. Makanya saya tanggal 20 Juli waktu itu sebagai anggota Komisi 13 saya membuat rilis ke media bahwa sudah sepantasnya LPSK proaktif masuk di dalam kasus ini. Kenapa? Karena peristiwa ini melibatkan seorang diplomat, kemudian banyak isu-isu beredar yang sangat sensitif, entah itu dari sisi keluarga, entah ada saksi-saksi kunci lainnya yang membutuhkan perlindungan di situ. Nah, saya tidak melihat itu ada. Makanya ketika kemarin keluarga korban bersama Pak Nik melakukan konferensi pers yang ingin mengangkat kembali kasus ini untuk mencari keadilan buat keluarga, tentu
saya di Komisi 13 mendukung atas upaya ini. Karena keadilan ini harus ditegakkan. Ya, kalau orang hukum tahu persis. Walaupun langit runtuh, keadilan itu harus ditegakkan. Nah, dalam proses kita menyimak banyak sekali kejanggalan. Ya, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan itu sudah banyak juga dibahas. Mulai dari CCTV lah, mulai dari komunikasi, mulai dari tempat kejadian perkara yang berantakan. Dalam melihat sebuah peristiwa hukum seperti itu, kok penanganannya seperti ini gitu loh. TKP itu berantakan sekali. Banyak sekali tangan-tangan yang masuk ke sana sehingga mengidentifikasi peristiwa itu menjadi kabur. Tidak jelas. Kompolnas masuk ke ruangan, ke TKP dan seterusnya sebelum ada kejelasan semuanya. Harusnya kan ini steril. Sampai kemudian semua proses penyelidikan dan mungkin bisa meningkat kepada penyidikan, ini bisa lebih jelas. Jadi pertama Pak Ketua, di dalam kesempatan ini saya tentu mendukung ya apa yang diinginkan oleh pihak keluarga karena ini memang haknya beliau ya untuk mencari keadilan karena bagaimanapun seperti yang disampaikan kemarin dirilis almarhum ini Mas Daru ini orang yang paling tidak senang kalau melihat keluarganya susah, keluarganya sedih. Tentu kesedihan yang sekarang beliau rasakan ini harus segera diobati. Salah satunya adalah mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Jangan kemudian dibangun persepsi dengan muncul hasil penyelidikan dihentikan, dianggap ini bunuh diri, dan ada hal-hal yang kemudian tidak diungkap ke publik karena ini wilayahnya privat, ini juga cukup mengganggu dari pihak keluarga. Padahal dari keterangan beliau, istri, mertua, gitu ya terutama juga orang tua, ini mengenal Mas Daru dari kelas SD. Jadi pertumbuhannya itu begitu komplit. Ya, kira-kira poinnya apa gitu yang kita bisa bantu dorong untuk jadi poinnya begini Pak Ketua. Dari apa yang gelap tadi menjadi lebih terang gitu. Betul. Nah, ini saya ingin mengisi sisi empatinya kepada keluarga beliau. Nah, semua ini udah empati. Makanya kita laksanakan ini gitu. Nah, yang ingin saya dorong di dalam kesempatan ini adalah pertama LPSK ngambil peran. Karena pihak keluarga korban ini butuh pelindungan. Ya. Yang kedua, LPSK membuka diri terhadap siapapun di Republik ini, entah melalui media sosial atau kanal apapun, yang mengetahui atau ingin speak up tapi tidak punya kemampuan, keberanian, karena akan mengancam jiwanya, mengancam keluarganya, saya mohon LPSK proaktif untuk itu. Satu. Yang kedua, dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, ya, dengan salah satu tadi poin rekomendasinya yang disampaikan Pak Ketua, ini cukup bagus menjadi pintu masuk kita untuk bisa meminta kepolisian untuk membuka kembali kasus ini dengan seterang-terangnya. Sehingga pendampingan baik keluarga korban maupun saksi-saksi nantinya ini bisa lebih terjamin. Karena aroma terhadap meninggalnya beliau yang seorang diplomat, kasus yang ditangani juga terkait dengan banyak TPPO, bahkan tadi ngobrol dengan Bu Susi, ya, beberapa kali berinteraksi dengan korban, itu mengurus urusan TPPO dan seterusnya, tentu kan banyak rentetannya. Nah, mohon maaf, kalau misalnya diizinkan, terserah nanti dari pihak keluarga mau menyampaikan atau tidak, seperti yang disampaikan tadi oleh Presiden saya, Pak Muzamil, ada enggak
indikasi atau keterangan-keterangan kunci lain yang itu bisa jadi novum. Yang orang itu hanya berani bicara ke bapak, bicara ke ibu atau ke keluarga, atau mungkin ada dugaan kira-kira pelakunya ini siapa dari petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga ini bisa menjadi alasan untuk kemudian dibuka kembali. Jadi itu saja Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pak Umbu dulu ya, Pak Umbu dulu. Pak Umbu dulu baru Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat orang tua korban, istri dan Kementerian HAM, Komnas HAM dan LPSK. Jadi kalau saya melihat ini, saya melihat dari peristiwa ini terjadi. Kalau saya berkesimpulan dari pernyataan-pernyataan tadi bahwa Polri harus membuka kembali perkara ini, melakukan autopsi ulang. Karena pada prinsipnya adalah autopsi itu dilakukan berarti ada keraguan-raguan penyebab meninggalnya seseorang, kan begitu? Kalau saya lihat barang bukti ini, apalagi keterangan keluarga mengatakan bahwa ahli forensik minimal memberikan gambaran secara garis besar tentang upaya hukum atau hasil dari autopsi. Itu hak daripada korban ya, hak daripada kuasa hukum. Bukan memberikan hasil autopsi, tapi memberikan informasi garis besar daripada hasil autopsi. Itu hak. Ya. Kalau kita dari barang bukti yang ada, kejadian yang ada, saya berpikir tidak ada kesesuaian dari hasil daripada autopsi atau hasil daripada kesimpulan dari penyidik mengatakan ini adalah murni bunuh diri. Karena kalau kita melihat korban ini dilakban, itu hubungannya apa dengan suatu proses kematian korban sehingga disimpulkan itu bunuh diri? Bagaimana korban melakbannya ini pakai selimut terus tidur dengan rapi? Korban yang meninggal karena dipaksa atau bunuh diri, biasanya itu gerakan fisiknya akan tidak terkontrol. Korban biasanya kalau bunuh diri menggunakan pisau atau alat, biasanya ada goresan pisau di tubuh lainnya. Kalau saya melihat dari kematian si Arya, ini kan banyak lebam-lebam di sekujur mukanya, bibir, mata, dan lain-lain. Ini kita perlu cek penjabaran atau keterangan secara memadai dari ahli forensik. Ini apa hubungannya dengan kematian yang disimpulkan karena bunuh diri? Lebam itu apa disimpulkan? Biasa kalau lebam di sekujur tubuh, itu biasanya bukan bunuh diri, tapi disebabkan kematian karena benturan benda tumpul. Berarti bukan bunuh diri. Nah, kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan autopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti, apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru. Itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan autopsi ulang. Yang adanya surat ancaman. Kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam? Mau siapa lagi, kepentingan apa lagi sehingga dia meninggal? Kalau bunuh diri ya, ini logika kita bermain. Ini perlu penyidik menerima bukti ini sebagai petunjuk baru yang bisa dibuka kembali penyelidikan perkara ini. Dan dilakukan autopsi ulang. Agar bisa kita hubungkan yang disimpulkan kematian karena biasa kalau bunuh diri, peradangan pada organ dalam tubuh. Saya ini advokat, Bu. Saya biasa melakukan pendampingan untuk autopsi. Peradangan organ tubuh karena akibat tercekik. Saluran pernapasan dipaksa untuk berhenti. Nah, ini kalau ini yang dibangun kerangka hukumnya adalah apa hubungannya dengan memar-memar yang diakibatkan oleh yang dialami oleh korban.
Terus apa hubungannya lagi lakban ini dilakukan sendiri oleh korban? Bagaimana mungkin dia membunuh diri kalau lakban kepalanya? Nah, ini terus satu Pak Maruli sampaikan tadi, bagaimana kondisi pintu? Biasanya pintu terkunci dari dalam. Biasa itu terpincu. Jadi saya melihat dari kacamata bagaimana bisakah kita melakukan penyidikan ulang atau melakukan gelar perkara ulang? Bisa, karena ada petunjuk baru. Ya, ini petunjuk ancaman, ini petunjuk baru. Berarti ada kepentingan orang-orang tentu yang merasa terganggu dengan adanya upaya hukum oleh keluarga dan korban atau istrinya yang menuntut keadilan. Ini ada orang atau pihak lain yang merasa terusik. Berarti patut diduga korban meninggal bukan karena bunuh diri. Jadi kita minta para Kapolri untuk membuka kembali perkara ini. Dan Kementerian HAM, LPSK lebih tegas lagi, Bu, dalam memberikan rekomendasi. Ibu bagian dari pemerintahan, intervensi itu dalam tanda kutip adalah menyarankan, melakukan koordinasi, melaporkan, meminta, itu bentuk daripada upaya hukum, Bu. Ya, supaya kita mau mendengar pasti hasilnya, bukan hanya anjuran, undang-undang, saran, bukan itu yang kita korban harapkan. Lebih kepada real adalah hasil kami bertemu Kapolri adalah begini, hasil ketemu siapa adalah begini hasilnya, dan akan lakukan bulan depan, tahun depan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh keluarga. Jadi lebih meningkat lagi bentuk intervensi itu. Saya sepaham bahwa kita tidak bisa intervensi antar lembaga, tetapi tanda kutip intervensi itu masuk melihat, menyarankan, meminta dengan tegas untuk membuka perkara ini kembali. Karena kejanggalan ini terlalu lihat kasat mata, Bu. Masa orang mau bunuh diri kok pakai lakban lagi kepalanya? Terus kapan dia matinya, kapan dia lakban lagi gitu loh. Kan aneh ini peristiwa ini. Malu saya melihat ini. Kita belajar ini sarjana hukum sama bukunya. Bagaimana tindak pidana terjadi, ciri-cirinya bagaimana terjadi, itu kita tahu, Pak. Pak Umbu, di plastik dulu baru dilakban. Nah, makanya saya bilang, ini kan kalau kita hubungkan dengan penjabaran nanti yang kita akan dapatkan dari ahli forensik, garis besar dari peristiwa otopsi itu, apa yang dijelaskan di situ? Hubungannya lakban bagaimana? Kan begitu. Kenapa ada memar-memar? Apa pantas seorang yang mati karena tercekik, terus ada lagi memar? Itu apa hubungannya? Apa dia nabrak-nabrak tembok atau gimana? Supaya kita bisa simpulkan bahwa peristiwa ini bukan meninggal karena bunuh diri. Kita tunggu ya hasil pemberitahuan atau informasi dari ahli forensik tentang garis besar dari hasil otopsi. Begitu ya. Jadi kita minta Pak Ketua untuk merekomendasikan perkara yang dibuka kembali. Oke. Baik, siap. Melaksanakan. Pak Sadik. Terima kasih yang saya hormati pimpinan Komisi 13 dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota DPR Komisi 13, kemudian keluarga besar almarhum, kemudian Ibu dari Komnas Perempuan, Kementerian HAM dan LPSK. Tadi Pak Ketua mengatakan bahwa intinya kasus ini belum selesai atau bisa dihidupkan kembali. Menurut saya dari pendapat-pendapat yang berkembang, dan kalau saya secara pribadi yang mengikuti peristiwa ini dari awal kejadian sampai sekarang juga menduga bahwa kematian almarhum ini tidak wajar. Tapi tadi sudah dijelaskan juga HP bisa hilang, bahan-bahannya selama ini nggak ada. Itu alangkah ganjilnya. Dan sudah kita dengar tadi, ada pertalian-pertalian yang mungkin saja ini ada yang melindungi, ada yang berbuat tapi ditutup-tutupi. Jadi Pak Ketua, saya mengusulkan kita dari Komisi 13 merekomendasikan kepada pihak Polri untuk membuka kembali kasus ini dari awal agar keluarga merasa dapat keadilan untuk kasus ini. Dan seperti contoh yang sudah ada kasus di Subang tempoh hari
tahun 2021 berapa lama bahwa kasus itu terungkap bahwa pembunuhnya adalah bapak kandungnya. Itu kan juga sesuatu hal yang luar biasa yang cukup lama tertutup tapi terakhir terbuka kembali. Kemudian banyak kasus-kasus yang kita lihat yang juga seperti ini, dan kuncinya sekarang ini adalah bagaimana kasus ini diminta dibuka kembali oleh Polri dari awal, sehingga mungkin barangkali seperti yang disampaikan tadi ada dilakukan ini itu segala macam, dan ini kita mintakan betul kepada Kapolri dan rekomendasi dari Komisi 13 bahwa kasus ini harus diungkap dari awal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadik. Cukup? Sedikit Pak. Oh, dari Ibu Vita. Ibu Aisyah juga. Ibu Vita dulu ya. Ibu Vita dulu. Ibu Vita. Ya, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 13 dan juga keluarga dan juga Komnas HAM dan Kemenlu dari LPSK dan juga advokat. Pertama-tama kami dari fraksi PD Perjuangan ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada istri dan juga para keluarga. Tentu ini menjadi satu kehilangan besar buat kita, apalagi beliau adalah salah satu pejabat dari Kemenlu. Ini harusnya menjadi perhatian penting bagi negara juga. Tetapi dari banyak sudah disampaikan, ada banyak hal yang kemudian perlu menjadi perhatian khusus bagi kita dari kejanggalan yang terjadi. Kami tentu mendukung agar dan merekomendasikan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus ini dan dibuka kembali oleh Polri dengan tegas, karena dengan begitu banyak kejanggalan yang disampaikan tentu kita perlu meng-highlight lagi, perlu adakah kemarin ada hasil forensiknya sudah disampaikan kepada keluarga, kemudian adakah reka ulang, kalau tadi disampaikan ada dari diplastikin dulu baru dilakban, tentu ini kalau kita reka ulang apakah kemudian itu bisa prosesnya seperti apa? Ini kan kejanggalan yang sebenarnya juga buat saya agak menggelitik. Gimana caranya orang mau menghilangkan nyawa sendiri itu harus berusaha sangat effort untuk kemudian bisa rapih seperti ini. Itu yang kemudian kita berharap agar ke dalam nanti ada pemeriksaan ulang, pihak keluarga dan advokat juga bisa dilibatkan di dalam pemeriksaan itu. Ini menjadi sangat penting. Kemudian terkait dengan pendampingan dan perlindungan kepada keluarga, kita terus berharap tentu LPSK sudah menjalankan tugasnya bisa lebih lagi. Karena kalau melihat ancaman dan intimidasi yang ada, mungkin perlu saya usulkan perlu diberikan safe house mungkin, karena kalau sudah terpetakan dan bahkan ada teror sampai ke rumah dan bahkan sampai di kuburannya pun masih diotak-atik, kami berpikir bahwa ini intimidasinya sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu dapat perlindungan secara ekstra dari negara agar bisa melindungi dari istri dan keluarga agar merasa terlepas dari intimidasi dan teror, dan sehingga mendapatkan akses keadilan yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya, dan proses ini bisa secara transparan dapat disampaikan agar ini menjadi kebenaran buat kita semua terbuka. Begitu dari kami, terima kasih. Terima kasih Bu Vita. Yang terakhir Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan. Ini pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. Mudah-mudahan tabah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarga korban hari ini datang ke Komisi 13. Pastilah sudah banyak upaya yang dilakukan dan tidak terselesaikan sehingga masuk ke DPR RI. Ini hasil dari
ketidakpuasan dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda. Karena tidak keterbukaan dan ketidaktransparan, akhirnya meluas asumsi-asumsi dari tindakan kematian ini, termasuk dari forensik juga. Itu bukan asumsi, karena dari forensik mengatakan Polda itu bunuh diri. Sedangkan dari Bapak tadi tidak menjawab apa pintu terbuka atau tidak. Tadi terbuka atau terkunci? Pintu itu terkunci. Terkunci dari dalam. Ya, tapi dapat dibuka oleh penjaga kos. Oke. Dengan kartu akses yang jadi dengan adanya bukti-bukti yang menurut dari keluarga korban tidak sempurna dan tidak semua diungkapkan, sehingga timbul asumsi-asumsi yang menyebabkan permasalahan ini tidak terang. Contoh, karena bunuh diri. Mungkin penyidik cuma dari sisi pintu dikunci. Sedangkan kita juga boleh berasumsi lebih luas, ada orang-orang yang pemilik kunci. Seperti apartemen saya kuncinya 4, saya kasih ke TA saya. Mungkin hal-hal seperti itu. Tetapi juga ada asumsi-asumsi lain yang berkembang seperti teror-teror ini. Mungkin kalau kita berasumsi lain, itu bisa saja tidak teror. Bisa saja itu bentuk kecintaan seseorang terhadap korban. Bisa. Kalau dari sisi yang lain. Karena ada love, ada bunga. Kalau orang membunuh, tidak mungkin dia melakukan mengirim tanda-tanda untuk jejak dia diketahui. Dia bikin bunga, dia kirim paket. Saya rasa kalau orang membunuh, bisa saja itu tidak mungkin. Tapi itu bentuk cinta dalam bentuk lain, bisa saja. Tapi ini semua berkembang karena asumsi-asumsi yang tidak jelas. Jadi kami dari fraksi PDI Perjuangan mendorong ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali sehingga kasus ini bisa terang benderang dan benar, kita tidak berasumsi lagi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tony, ini yang terakhir ya. Kita ya akhirin 12:10. Pak Ketua tambah waktu sedikit ya. Silakan. Iya. Nggak, waktu tambah sedikit nggak apa-apa ya. Ya sampai 12:10. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati juga anggota Komisi 13, para penasihat hukum dan keluarga, LPSK dan hukum, dan Komnas HAM ya. Ya, saya mohon maaf saya lanjut, saya berbicara dari sini, mohon izin. Yang pertama, kita ikut berduka cita sekali lagi sama temannya semua kan secara pribadi atas meninggalnya almarhum Arya Daru Pangayunan. Ya. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, saya melihat bahwa almarhum ini adalah seorang diplomat. Yang kita tahu bahwa diplomat itu wajah resmi dari negara. Di luar negeri begitu. Itu wajah negara. Dan orang-orang yang untuk diangkat menjadi diplomat itu orang-orang yang sudah katakan punya terbaik dalam segala hal. Kalau tadi kita lihat ada analisis forensik yang ada kecenderungan pribadinya dan lain-lain, menurut saya itu juga bagian dari masukan yang sudah ada begitu. Tapi dari semua uraian dan masukan yang disampaikan ini, terutama dari poin dari Kementerian Hak Asasi Manusia, bahwa hasil kesimpulan ini
disampaikan kepada kepolisian, seyogianya tidak dijadikan kesimpulan final. Saya kira ini baik, saya setuju, saya minta izin dari pimpinan dan kita semua untuk kita merekomendasi kepada Kementerian atau Komnas HAM dan juga LPSK agar menyampaikan kepada Presiden untuk meminta kepada kepolisian agar kasus ini bisa dibuka kembali. Karena kalau rekomendasi saja ke kepolisian, maaf, banyak sekali tidak bisa terlaksana kalau belum turun tangan Bapak Presiden sendiri. Kami percaya rekomendasi dari Komisi 13 melalui Komnas HAM yang sudah disampaikan ini menjadi bagian yang bisa disampaikan langsung kepada Bapak Presiden untuk bisa menyampaikan kepada kepolisian untuk bisa membuka kembali, karena ini adalah wajah negara. Menteri Luar Negeri bagian juga dari wajah negara ini. Dan apa yang sudah disampaikan, kasus-kasus yang ditangani luar negeri itu bagian yang harus kita melihat ke depan, agar jangan sampai ada seorang diplomat karena memperjuangkan hak-hak perdagangan orang untuk melindungi warga negaranya terus dijadikan korban, seandainya itu benar. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ketua, kami kembalikan. Baik, terima kasih teman-teman Komisi 13 yang sudah memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, kemudian dari pihak LPSK, Komnas HAM, dan juga dari Kementerian HAM. Selanjutnya mungkin ada 1-2 kalimat dari keluarga, kita ingin mendengar kalau ada atau melalui kuasa hukum. Baik, pimpinan. Singkat aja, Pak. Ya, mungkin apakah perlu istri korban menjawab pertanyaan? Nanti ada beberapa pertanyaan ditujukan pada istri korban. Saya kira tidak harus gitu, karena semua apa yang sudah disampaikan, kalau misalnya ada yang mau disampaikan secara tertutup. Sedikit pimpinan, saya mau ingatin lawyernya. Pak Bang tadi tolong diungkap bahwa korban ini kan sering menjadi saksi dalam pengadilan TPPO. Ini informasi harus dibuka supaya dalam penyidikan ke depan ini harus dilusuri background latar belakang korban, aktivitas korban, apakah dengan aktivitas tersebut ada pihak-pihak yang dirugikan, pasti kita bisa bangun gitu ya. Pak Umbu itu nanti ini kita harus buka dulu pintunya. Nah, buka pintu ini yang penting.